Hai teman-teman, kembali lagi sama kami sekeluarga. Nah, hari ini kami berencana akan pergi ke Kuningan. Sebetulnya ini bukan sekedar liburan ya teman-teman. Jadi di sini saya dan anak-anak itu coba ikut suami ke tempat kerjanya ya. Jadi ke salah satu tempat kerja suami. Nah, nanti mungkin kita coba liburan atau berkunjung ke suatu tempat yang lagi hits di daerah tersebut ya teman-teman. Nah, jangan lupa ikutin terus dan nonton sampai selesai video kami. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami ke rest area 147 dulu untuk mengisi bahan bakar ya teman-teman. Karena kebetulan kami belum sempat ngisi bahan bakar, jadi kita memutuskan untuk ngisi bahan bakar dulu di sini. Jadi takutnya nanti agak susah gitu ya, nemuin lagi pom bensin gitu, karena memang perjalanan kami cukup jauh, jadi kita harus prepare isi dulu sebelum tangkinya benar-benar kosong gitu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Waduk Dharma. Ini adalah salah satu tempat kerjanya ayah. Jadi kebetulan ayah itu nggak kerja di satu tempat, jadi pindah-pindah ke kota satu kota yang lain. Dan di sini kita coba lihat-lihat sekitar danau. Nah, itu di tengah itu ada kolam ikan ya teman-teman. Nah, ini hari kedua kami di Kuningan. Setelah beberapa jam nunggu ayah selesai kerja, akhirnya kita mau lanjut jalan lagi. Ceritanya kita mau ke Arunika ya. Jadi ada salah satu tempat wisata di Kuningan, itu namanya adalah Joglo Arunika, bener ya itu namanya. Tapi sebelum berangkat, kita seperti biasa isi bahan bakar dulu ya teman-teman, karena takutnya nanti susah lagi nemu SPBU, karena kebetulan di daerah ini tuh jauh-jauh gitu jarak antar SPBU gitu. Nah, kita sampai di Minara ya teman-teman. Di sini kita coba makan cake dulu, dan di sini kalau kalian coba, rasa cake-nya itu enak. Dan menurut saya ini harganya lumayan murah ya teman-teman untuk ukuran cafe di tengah kota. Nah, ini kita pesan 5 macam. Akhirnya kami sekeluarga sampai di Joglo Arunika.
Nah, Joglo Arunika ini adalah salah satu wisata kuliner yang keren ya, yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan. Nah, Joglo Arunika ini merupakan restoran yang mengangkat konsep bangunan ala Jepang. Lalu kalau kalian mau ke sini, kalian bisa cari Joglo Arunika itu ada di kawasan Palutungan di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur. Dan sebetulnya di sini nggak cuman makanannya yang enak ya, tapi kalian juga akan bisa lihat pemandangan alam yang memang sangat indah dan sangat menawan, teman-teman. Nah, ini kami jalan kaki ya dari tempat parkir ke Joglo Arunika. Nah, ini masih banyak tempat-tempat yang dalam proses perbaikan ya, jadi memang masih ada fasilitas baru yang memang baru dibuat gitu. Nah, ini kami masih jalan coba ke atas. Nah, ini lihat ya, wow, ini keren sekali teman-teman. Jadi ketika kita sampai ke Arunika ini, kita disuguhi hujan dan kabut juga sudah mulai turun teman-teman. Jadi ini nuansanya tuh memang kerasa banget nuansa di Jepang gitu. Selain dari bangunannya yang bernuansa Jepang, kebetulan di sini dingin sekali. Nah, ini gelap ya teman-teman, karena memang udah sore, terus kabut awan juga udah mulai turun. Jadi ini pokoknya tidak hanya tempat, tapi juga cuacanya ini sangat mendukung dan membuat kami itu seolah-olah seperti Jepang gitu teman-teman. Nah, ini saya coba berdiri dari bangunan musola yang ada di Joglo Arunika ya teman-teman. Seperti ini kurang lebih pemandangan yang bisa kita lihat di sore hari ini sekitar pukul 16.30 dengan cuaca hujan dan kabut juga sudah mulai turun ya teman-teman. Nah, ini musolanya. Cici kepalanya pegang, Adi kepalanya pegang. Jangan lari, jangan lari. Di sini kami coba masuk ke restoran yang ada di Arunika ya teman-teman. Untuk bagian bawah ini ada coffee shopnya, dan kalau kita mau makan sebetulnya itu di bagian belakang tuh masih ada tempat ya teman-teman. Jadi pemandangan ke area wilayah Gunung Ciremai itu kelihatan indah banget pokoknya dari sini.
Nah, ini di sini saya coba untuk, makan makanan yang ada di sini ya teman-teman, tapi karena memang restorannya penuh, jadi kita harus nunggu, meja dulu teman-teman. Dan, untuk pemesanan di sini kita nggak bisa langsung duduk gitu aja ya, jadi kita harus, pesan tempat dulu. Setelah pesan tempat, nanti kita akan mendapatkan nomor meja. Nah, ini kita jalan ke atas ya teman-teman. Nah, untuk pemesanan nanti kita bisa di situ. Kita di sini ke tempat duduk kita dulu ya. Nah, di sini saya coba jalan sambil lihat-lihat hiasan yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kita di bagian atas sebetulnya tadi udah dapat meja di bawah, tapi karena memang saya lebih nyaman duduk di tempat yang lesehan, jadi kita lebih baik nunggu agak lama sedikit biar kita dapat tempat duduk yang lesehan. Biasanya anak kecil kan gak mau diem ya teman-teman kalau misalnya di tempat makan, dan biasanya dia juga lebih nyaman duduk di tempat yang lesehan. Nah, itu dia tempat duduk kami ya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kami dapat tempat juga ya. Nah, di sini setelah duduk nanti saya ke bawah. Jadi untuk pemesanan itu di bawah, dan pemesanan dilakukan setelah kita mendapatkan nomor mejanya gitu teman-teman. Nah, untuk informasi, ini di bagian bawah itu ada spot untuk kita foto-foto ya sebetulnya. Nah, untuk masuk ke kawasan ini per orangnya itu dikenakan biaya 40.000 ya teman-teman per orang. Dan saya mau ngasih informasi, kalau mau masuk ke sini lebih baik kita foto-foto dulu biar dapat voucher yang bisa nanti kita pakai di tempat makan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kabut yang turun makin banyak. Ini sekitar pukul 17.30 teman-teman. Jadi udah mulai gelap, udah mau maghrib juga, dan kabut yang turun makin banyak. Tapi jujur ini seru banget gitu ya teman-teman. Ini adalah momen yang cukup menyenangkan gitu. Kita ada di kaki gunung dan kabut mulai menyelimuti kita. Di sini juga anak-anak cukup seneng ya lihat lihat kabut turun dengan cuaca yang dingin, karena kebetulan anak-anak tuh seneng banget sama tempat yang memang suhunya dingin teman-teman.
Teman-teman, ini adalah hari terakhir kami di Kuningan. Jadi sebelum pulang, kami berencana untuk keliling-keliling sedikit. Sebetulnya bukan keliling-keliling ya, tapi nemenin ayah kerja dulu. Di sini kami mau ke tempat kerja ayah dulu. Ini sambil nunggu macet, sambil ngemil tahu ya teman-teman, karena sudah sangat lapar gitu. Jadi kita ngemil dulu tahu. Ada tahu yang enak banget sih. Jadi bulat, pedas, gurih. Saya lupa namanya tahunya apa, tapi kalau Kuningan kalian cari deh tahu yang bentuknya bulat dan kalian bisa beli itu. Kalau untuk yang suka pedas ya teman-teman, itu enak. Nah, di sini kami coba jalan. Jadi sebelum ke tempat kerja ayah tuh kami mau beli oleh-oleh dulu untuk keluarga di Bandung. Nah, khasnya di sini tuh adalah tape ketan, teman-teman. Dan nah, ini daerah sini ya, ini deket sebetulnya untuk ke tempat jual beli oleh-oleh. Nah, di sini ada beberapa dan kita bisa dapat di sini. Kenapa di sini? Ya sekalian lewat aja lah ya, sekalian jalan sebelum ke tempat kerjanya ayah. Kita di sini berhenti dulu dan beli dulu oleh-oleh, teman-teman. Oke, jadi ini adalah hasil berburu kami ya teman-teman. Nah, ini juga beli kerupuk kulit dan beli beberapa cemilan juga. Sebetulnya kalau ini bukan untuk oleh-oleh ya, tapi ini adalah amunisi kita untuk di perjalanan. Karena perjalanan lumayan ya, 2-3 jam lah kita kalau ke Bandung dari Kuningan. Jadi harus banyak cemilan gitu. Nah, ini sisa tahu yang tadi ya teman-teman. Aduh, lupa banget ini nama tahunya apa, tapi ini enak. Jadi kalau tahu bulat itu kan biasanya kopong ya dalamnya teman-teman. Nah, kalau ini benar-benar berisi itu teman-teman. Rasanya gurih, pedes, pokoknya enak. Dan ini kayaknya cuma ada di Kuningan gitu teman-teman. Dan ini adalah amunisi kami. Jadi kita beli beli 2 macam tahu, yang bulat sama yang ini yang polosan gitu. Dan ini benar-benar rasanya kedelai banget, gak ada gurih-gurihnya. Kayaknya emang gak dicampur bumbu lain deh teman-teman. Gitu deh ya. Itu deh perjalanan kami di Kuningan. Jadi kurang lebih berapa hari ya, 3 hari 2 malam kami di Kuningan sambil nemenin ayah kerja juga sebetulnya. Nah, ini adalah bagian kotanya ya, kota Kuningan teman-teman. Ini alun-alun, biasanya kalau malam tuh rame katanya, tapi karena kalau malam kami udah capek jadi nggak sempet main atau keliling di daerah sini teman-teman. Gitu deh untuk perjalanan kami kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari video kami ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video perjalanan kami dan sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.